Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pada makalah yang kedua, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari makalah pertama. Yang pertama adalah jadikanlah tauhid iman kepada Allah sebagai baju dari setiap hembusan nafas kita. Jadi dulu itu orang-orang sufi, orang-orang ulama-ulama dulu itu zikir Allah itu bukan hanya sekedar selesai sholat. Hembusan nafas kita, masuk keluarnya nafas ini adalah Allah, 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 Allah. Itu menjadi sebuah zikir yang lumrah dilakukan oleh orang-orang dulu, ulama-ulama dulu. Sehingga kemudian itu ditradisikan oleh kita. Ditradisikan kapan? Ditradisikan pada waktu kita menemani orang yang mau meninggal, mau sakaratul maut itu, kita kan selalu membimbing Allah, 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 dan itu bersamaan dengan hembusan nafas yang keluar masuk dari mulut kita, mulutnya. Nah itu jadikanlah tauhid itu sebagai baju kita. Karena kalau kemudian tauhid itu dijadikan sebagai baju hembusan nafas kita, maka apa yang keluar dan masuk dari ke dalam tubuh kita ini tentunya kemudian menjadi sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua adalah berusahalah sekuat mungkin untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Yang punya ilmu, silahkan ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Yang punya pangkat dan jabatan, silahkan jadikan pangkat dan jabatannya bermanfaat bagi orang lain. Yang punya harta, silahkan hartanya itu menjadi wasilah bermanfaat bagi orang lain. Kalau seumpama tidak punya ilmu, tidak punya harta, dan tidak punya jabatan, jadikanlah kepribadianmu itu bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga yang bisa diambil saat masuk waktu pagi, subuh begini, berniatlah untuk tidak mendolimi orang lain dan juga membantu orang lain. Orang yang istiqomah niat seperti itu setiap pagi, itu akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji mabrur. Dan orang yang haji mabrur pasti laisa lahum jazaun illal jannah, pasti masuk surga. Apakah orang yang haji sedikit ke Mekah itu mabrur semua? Ya belum tentu. Ya sama dengan kita datang ke masjid, apakah yang datang ke masjid sholat semua itu diterimakah semua? Ya belum tentu. Lihat dulu setelah sholat apa masih jelek perbuatannya atau semakin jelek gitu. Kalau semakin jelek itu semakin parah ya. Itu yang bisa diambil dari makalah yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ke makalah yang kedua. Wal maqalatu saniyatu, wal maqalatu adapun makalah pesan, pasal gitu. As-saniyatu yang kedua. Qala bersabda an-nabiyyu, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi ialah atas Nabi assalamu keselamatan. Apa dauhnya? Alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum hendaklah kamu semua bimujalasatil ulama, duduk bareng ulama, sering-sering duduk bareng ulama, sering-sering pergi ke ulama. Kalau kita sering pergi ke ulama, maka di hadis Arba'in Nawawi itu disebutkan
itu akan menyingkap kegelapan-kegelapan yang ada dalam hati. Orang yang jauh dari ulama itu pasti perlahan tapi pasti hatinya akan mati. Itu dalam hadis Arba'in Nawawi yang kita baca sebelum Ramadan itu. Kenapa kita harus duduk dengan ulama itu? Ada ulama, ada al-amilin. Ulama itu bukan hanya sekedar orang yang punya ilmu. Bukan hanya sekedar orang punya ilmu, tapi amilin, orang yang mengamalkan ilmunya. Kalau kita sering datang ke ulama, gak usah daun, gak usah ngomong ulama itu. Datang saja, bertemu saja, natap mukanya saja, itu sudah memberikan sinar yang luar biasa kepada kita. Kalau sebagian orang mengatakan, kalau kita sering pergi ke ulama itu, separuh persoalan, beliau tanpa daun ya, beliau tanpa daun, separuh persoalan diri kita itu sudah hilang. Karena kalah dengan nur yang kita hadapi. Lah nur apa kemudian yang ada dalam ulama nanti dijelaskan di sini. Al-amilin, mengamalkan ilmunya. Satu, alaikum bimujalasatil ulama. Yang kedua adalah wastima'il kalamil hukama. Sering-sering dengar perkataan dauh hukama, ahli hikmah. Ahli hikmah itu ini al-alamina bidatillahi ta'ala, orang yang tahu, al-alamina yang tahu bidatillah, kepada rahasia-rahasia Allah. Artinya orang hukama itu, ahli hikmah itu orang yang ittisol, sudah nyambung kepada Allah. Sehingga kemudian ketika dia nyambung kepada Allah, apapun yang akan terjadi besok, insya Allah akan diketahui. Itu yang kemudian kita kenal dalam ilmu, dikenal dalam ilmu tasawuf itu dengan istilah mukasafah. Bukan dukun ya, tapi dia tahu kepada sirnya Allah. Al-musibina, orang hukama itu pasti al-musibina, orang yang tepat, benar. Apanya? Fi aqwalihim, di dalam perkataannya, wa af'alihim, dan perbuatannya. Perbuatan perkataan itu satu. Perkataannya benar, perbuatannya pun juga benar. Makanya kalau ada sampean mau kerja, mau ngelamar pekerjaan atau mau apa, pasti kan bertanya kepada kiai itu, hari apa kiai saya akan memulai kerja? Hari apa kiai saya harus memondokkan anaknya, memberangkatkan anaknya, agar kerasan dan lain sebagainya. Kiai ngomong, ini harinya. Padahal hari yang ditentukan itu 2 hari setelah dia ngadep. Itu artinya tahu kepada ilmu sirrullah, mukasafah, tahu kepada sesuatu yang akan terjadi. Apakah bisa itu? Bisa. Kalau saya sederhanakan begini, kalau sampean makan pedes, sambel, waktu makan pedes, yang terbayang oleh sampean setelah makan apa? Apa? Sakit perut toh? Mules? Padahal belum mules itu. Membayangkan saja, saat itu belum mules, tapi yang dibayangkan sudah mules. Mules itu adalah sesuatu yang akan terjadi. Nah itu kalau kita mau menggunakan logika kita, bisa kita lakukan. Fa inna Allah Ta'ala, maka sungguhnya Allah Ta'ala yuhyi, akan menghidupkan al-qalbah, kepada hati,
al-maitah yang mati, binuril hikmah dengan cahaya hikmah. Apa nuril hikmah itu? Al ilmu an-nafi, ilmu yang manfaat. Makanya kalau orang sering-sering pergi ke hukama, ahli hikmah, itu ndaunya kalau kayak di Surabaya itu kan yang terkenal Ki Asrori itu. Ki Asrori itu adalah orang yang ahli hikmah, paham kepada sirullah dan ittisal kepada Allah. Apakah Ki Asrori saja? Enggak, duanya hukama itu, orang-orang yang seperti itu. Kama sebagaimana yuhyi menghidupkan al-ardoh kepada bumi, al-maitatah yang kering, bima'il matori dengan air hujan. Jadi orang-orang yang sering pergi ke hukama, sering kumpul dengan ulama dan hukama ini, Allah akan menghidupkan hati kita yang asalnya bebel, nggak mau dikandani, bisa terbuka. Yang asalnya kemudian nakal, kemudian bisa ke jalan yang benar. Karena dengan ilmu hikmah. Lah, binuril hikmah, memberikan cahaya, menerangi dengan cahaya hikmah ini sama dengan menerangi membasahi bumi dengan air hujan. Kalau hujan nggak pernah berhenti kan? Kalau sekali hujan, selama nggak berhenti dia akan tetap terus hujan. Selama kita kumpul dengan hukama, selama kumpul kita dengan ulama, maka nurul hikmah itu tetap akan memberikan cahayanya kepada hati kita, sehingga kemudian hati kita bisa hidup dan kita mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, wa fi riwayat Tobroni, dan dalam satu riwayat Imam Tobroni, an Abi Hanifah, dari Abu Hanifah, ini bahasa yang lain, jalisu, hendaklah kamu duduk al-kubarok dengan orang-orang yang besar. Orang-orang yang besar itu apa? Pejabat gitu lah? Bukan. Al-kubarok, orang-orang yang besar. Nanti di sini dijelaskan juga. Wasailul ulama, dan bertanyalah kepada ulama. Ini problem hari ini. Mau bertanya hukum, nggak tanya sama ulama, tanyanya ke Google. Itu hari ini. Sehingga kemudian apa yang disampaikan oleh Google nggak pernah dicerna bagaimana kebenarannya, seperti apa pemahamannya, itu yang kemudian dipraktekkan. Kalau itu yang dipraktekkan, kalau benar sih baik, kalau tidak benar kan menyesatkan diri sendiri. Lebih-lebih kalau kemudian belajarnya nggak benar, disebarkan ke orang lain, tambah menyesatkan dirinya dan juga menyesatkan orang lain. Jadi kalau ada persoalan apapun, bertanyalah kepada ahlinya. Kalau urusan tanya bangunan, saya nggak akan bertanya kepada ulama, bertanya kepada yang ahli bangunan. Kalau kita ingin tahu bagaimana resepnya bakso yang baik, ya tanya sama pedagang bakso, jangan tanya kepada ulama yang nggak tahu. Kalau tanya bagaimana kemudian menyembuhkan pilek, flu, bertanya ke dokter, jangan tanya pada ulama. Di Indonesia unik, mau dagangan laris, mau sembuh penyakitnya sembuh, mau usahanya lancar, tanyanya ke dukun. Satu tok. Itu keren gitu. Ya keren apa ya? Karena itu sudah kebiasaan ya, orang-orang. Sehingga kemudian apa yang dikatakan oleh para dukun-dukun ya kadang benar, kadang gak benar. Tapi ya gak benar ya. Wa khalitul hukama, dan berbaur dengan orang-orang yang ahli hikmah.
Kalau kita kenal paling kecil lah, paling kecil kita akan lihat pada kelompok Thariqah. Kelompok Thariqah itu orang-orang yang meniti jalan hikmah, meniti apa bahasa meniti itu? Berjalan ke ilmu hikmah untuk sambung kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah itu. Itu hukama. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat ternyata ada 3 redaksi di sini. Dan dalam satu riwayat jalisul ulama, duduk dengan ulama. Kalau tadi itu jalisul kubaro, kalau sekarang jalisul ulama, duduk bareng ulama. Wasohibul hukama, dan berteman dengan orang yang ahli hikmah. Wa kholitul kubaro, dan berbaur dengan orang-orang yang besar. Artinya fa innal ulama'ah, maka sungguhnya ulama itu salah satu aksamin, ada 3 macam. Ulama itu ada 3 macam. Al ulama'u bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa. Al ulama, adapun ulama, bi ahkamillahi ta'ala, orang yang paham pada hukum-hukum Allah, fikih itu paham, hukum halal haram itu paham, mubah itu paham, karena al halalu bayyinun al haramu bayyinun. Yang haram itu jelas, yang halal juga jelas. Ada ulama yang hanya paham itu, hukum-hukum itu. Siapa mereka? Wahum ashabul fatwa, dan mereka adalah orang-orang yang suka memberi fatwa. Kalau di Arab Saudi itu mufti, ada pemberi fatwa. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya MUI yang memberi fatwa. Jadi kumpulan para ulama-ulama yang paham pada hukum halal haram itu, maka kemudian dia yang berhak untuk memberikan fatwa. Dan kalau kita nggak tahu halal haram, nggak tahu hukumnya, kemudian kita memberikan saran, memberikan fatwa kepada orang, wah itu problem. Itu problem. Karena orang yang tahu hukum itu, hukum fikih lah, bukan hanya sekedar tahu hukum halal haram itu, enggak. Tapi dia harus menguasai beberapa ilmu pengetahuan yang juga dijadikan dasar untuk mengeluarkan hukum fikih. Maka ada yang kemudian disebut dengan istinbatul hukmi, ada yang disebut ilmu ulumul Quran, ada yang disebut dengan ilmu mustalahul hadis, ada yang kemudian disebut dengan ilmu usul fikih. Orang kalau nggak paham ilmu-ilmu itu, jangan memberikan fatwa, khawatir sesat. Mana tadi? Wahum ashabul fatwa wal ulama'u, yang kedua ini bidatillahi faqat. Jadi yang kedua ini adalah orang yang ittisal, sambung kepada Allah saja. Kadang nggak ngerti hukum. Karena lebih banyak orang-orang yang seperti ini kadang lupa pada hukum, atau tidak menggampangkan, kalah dengan mahabbah dia kepada Allah. Jadi prinsipnya begini, kalau kita dengan laki-laki perempuan, kita dengan istri kita belajar ilmu bagaimana cara berumah tangga yang baik, berkomunikasi dengan istri yang baik, berkomunikasi dengan anak yang baik, itu caranya lengkap. Lah itu tahu tata caranya, tapi lupa bagaimana mencintai
istrinya. Lupa bagaimana caranya mencintai anaknya. Lah orang ahli hikmah ini nggak pernah belajar caranya bagaimana komunikasi dengan istri, bagaimana kita merawat anak, bagaimana mendidik anak. Yang penting saya cinta kepada istri dan yang penting saya cinta kepada anak. Dan orang yang cinta kepada istri dan anaknya itu adalah orang yang berusaha sebaik mungkin untuk membahagiakan istri dan anaknya. Sama dengan itu. Jadi orang hikmah ketika kemudian kenapa banyak orang ahli hikmah itu tidak belajar pada hukum-hukum fikih, karena dia lebih cinta kepada Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada dirinya, maka Allah sendiri yang akan menggerakkan dirinya ke jalan yang baik. Itu ahli hikmah. Fafi mudakhalatihim, dan di dalam berbaur mereka, berbaur dengan ulama dan hukama itu, tahdibun akan menghaluskan lil ahlaki, bagi akhlak. Jadi kalau orang yang sering kumpul dengan ulama, sering kumpul dengan hukama, ahli hikmah, itu perlahan sedikit demi sedikit akan menjadikan akhlak kita menjadi baik. Kumpul saja itu pasti akan menyeret kita ke arah yang lebih baik. Kenapa? Karena mereka berperilaku baik. Sama dengan pepatah begini, kalau kita berteman dengan pedagang minyak, maka kita ikut mencium wangi minyaknya. Sama dengan itu. Nah, sekalipun nggak pernah beli minyak, tapi sering kumpul di toko minyak, pasti baju kita adalah bau minyak. Keluar dari toko itu, minyak tetap ada, tetap terasa. Nah, sama dengan itu, ketika kita kumpul dengan ulama, perlahan kemudian akhlak kita akan semakin baik. Keluar dari rumah ulama pun, akhlak kita tetap bisa menjadi baik. Li'annahum asraqat qulubuhum. Kenapa? Karena mereka hukama itu asraqat, bersinar, qulubuhum, hatinya, bima'rifatillah, dengan makrifat Allah. Wa asraqat, dan bersinar, asraruhum, ruhnya, bi anwari jalalillah, dengan cahaya-cahaya keagungan Allah. Jadi hati, ruhnya mereka, ruhnya para hukama itu sudah disinari oleh nurnya, nur keagungan Allah. Maka kalau kita pergi ke orang yang ahli hikmah, hukama itu, menatap wajahnya saja sungkan atau tidak berani. Kalah nur kita. Nur kita kalah dengan nur mereka, dan nur mereka selalu menyejukkan bagi hati kita. Wal ulama qismaini, dan adapun ulama qismaini yang dua itu, ulama dan hukama itu, wahum al kubaro. Jadi yang tadi disebut dengan kubaro itu adalah ulama yang dua, ulama ya satu ulama, yang kedua hukama. Fa inna mukhalatati ahlullah, maka sungguhnya berbaur dengan kekasih Allah atau ahli Allah, tahu kepada rahasia-rahasia Allah, tuksibuh, akan disingkap atau menghasilkan ahwalas saniyati, kepada satu keadaan yang mulia, wan naf'uh, dan bermanfaat. Jadi kalau kita sering-sering kumpul dengan ulama dan hukama itu, keadaan kita pasti akan menjadi orang yang mulia. Tapi kalau nggak pernah berkumpul,
ya kebalikannya. Maka apa ya? Jalan kebenaran untuk menuju Allah itu sulit untuk ditemui. Billahdi, karena diperhatikan. Fauqon naf'i billafdi. Nah, ini apa ya? Kalau kita ada seumpama di dalam satu forum ini ada orang ngomong sendiri, kemudian dilihat, nggak usah ngomong, berhenti, nggak usah, dilihat saja orang yang ngomong itu pasti berhenti sendiri. Sama dengan itu, kiai itu ketika ulama-ulama dan hukama itu ketika ingin menegur orang, sebelum ngomong itu dilihat dulu. Ternyata ketika dilihat itu sudah paham apa yang harus dilakukan. Lah itu gerakan tubuh para ulama itu lebih apa ya, berada di atas lafaz. Apa? Dakwatu bil hal afdalu min lisanul hal afdalu min lisanul maqal. Berdakwah dengan perilaku yang baik itu lebih baik daripada berdakwah dengan ucapan. Makanya Nabi bukan hanya sekedar mauidhah tapi juga bisa menjadi uswah. Nah, ulama hukama itu bisa menjadi uswah, bukan hanya sekedar ucapan tapi juga perilaku-perilakunya. Wah. Ini saya lanjutkan sampai sini aja. Faman nafa'aka lahduhu nafa'aka lahduhu. Kalau gerak-geriknya ulama itu sudah bermanfaat bagi dirimu, di sini kamu, maka apa yang dikatakan itu juga pasti akan bermanfaat. Titik tekannya adalah kalau kita ingin belajar kepada ulama, lihat dulu perbuatannya seperti apa, gerak-geriknya seperti apa. Apakah gerak-geriknya itu memberikan manfaat, membawa manfaat kepada orang lain? Kalau sudah ketahuan bahwa itu memberi manfaat, baru lihat ucapannya saya kayak apa. Tidak seperti sekarang kan. Kalau kayak sekarang kan ngomong dulu tapi pekerjaannya nggak pernah dikerjakan. Makanya kalau ulama-ulama dulu itu mampu untuk menciptakan, mampu menggiring kita, orang yang dekat itu menjadi manusia yang lebih baik dan dekat dengan Allah. Tapi kalau ulama-ulama sekarang itu jauh dan bahkan jarang mampu untuk menjadikan orang menjadi baik. Ini bedanya dulu dengan sekarang. Wa malla fala. Kalau tidak seperti itu berarti ya tidak. Berarti kalau gerak-geriknya tidak pernah membawa manfaat kepada orang lain, maka secara otomatis bahasa yang dikeluarkan, sebaik apapun bahasa yang dikeluarkan, itu tetap tidak akan membawa manfaat bagi orang lain. Saya rasa seperti itu yang bisa disampaikan. Besok kita lanjutkan karena masih ada separuh di makalah yang kedua ini. Apa yang bisa diambil dari kesimpulan ini? Sering-seringlah berkumpul dengan ulama, sering-seringlah cari ahli hikmah. Setiap problem apapun, selain munajat kita kepada Allah, tapi munajat syariah, ikhtiar kita secara syara, itu bertanya kepada ulama, agar kemudian kita tidak tersesat untuk menjalaninya dan kita tidak jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diparingi syafaat suatu saat nanti agar kita selalu bisa berkumpul dengan ulama, kumpul dengan ahli hikmah baik di dunia maupun di akhirat nanti, sehingga kemudian kita bersama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan lupa di subscribe ya.